Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dana Sulistyo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi aplikasi komputer terkait dengan tugas PJBL. Saya akan mencari jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Kita menggunakan fungsi CONIF. Terus kita cari kolom departemen, titik koma, legal, kita klik, titik koma. Karena kita mencari kepuasan kerja, kita cari kolom job satisfaction, titik koma, ketik kepuasan kerja itu yang paling tinggi itu 5, ketik titik koma, terus tingkat stres kita cari kolom stres, M, kemudian titik koma, ketik, karena tingkat stres paling tinggi itu 1, titik, ketik, titik koma, ketik, dan kurang tutup, enter. Di sini dapat diperoleh bahwa jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi, ada 25 orang. Kemudian yang B, kita mencari rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Rata-rata pengalaman yang tertinggi yang harus kita cari, oke? Kita bisa menggunakan fungsi unique. Cuman karena di sini di Excel ini nggak ada fungsi unik, maka dari itu eh, kita manfaatkan ini teman-teman, pivot table. Terus kita cari bagian marital status, kemudian untuk lokasi outputnya kita taruh di sini aja. Oke, kita klik OK dan langsung muncul di sini. Kita tinggal centang aja marital status. Nah, ini langsung muncul ya teman-teman. Kita hilangkan yang blank, klik OK. Oke, untuk mencari rata-rata itu sendiri kita menggunakan rumus fungsi average. If. Nah, kemudian kita klik dulu cari tab apa namanya kolom marital status, kemudian titik koma. Nah, karena kita mau mencari uh, div divorce, maka kita klik divorce, kemudian titik koma, rata-rata pengalaman kerja. Berarti kita cari experience, kemudian titik koma lagi, rata-rata pengalaman kerja. Oke, ini dong ya teman-teman rumusnya. Average is, terus kolom marital status, kemudian kita klik ini. Nanti akan saya jelaskan kenapa ngeklik ini. Kemudian kita klik eksperimen, kolom eksperimen sebagai pengalaman kerja. Terus kurung tutup dan enter.
Maaf. Nah, nah rumusnya ini ya teman-teman, tadi maaf ada kendala. Nah, kenapa tadi saya menyuruh habis kita klik kolom marital status langsung klik ini? Karena untuk mempermudah teman-teman semuanya supaya di bagian selanjutnya ini di married, single, widowed ini kita nggak perlu menulis rumus lagi. Caranya gimana? Kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, otomatis ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya bahwa pengalaman tertinggi ada di widowed. Kita tandain dulu. Nah, untuk yang paling rendah ada di single. Oke. Kemudian yang C, kita mencari job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi. Oke, teman-teman, kita karena masih menggunakan masih membahas rata-rata, jadi kita pakai fungsi average if lagi. Nah, sebelumnya ini kita mencari datanya sama seperti tadi, kita menggunakan pivot table. Kemudian bagi table range-nya kita cari kolomnya job level. Terus untuk lokasi outputnya kita taruh di sini. Oke, klik oke. Nah, kita centang job levelnya, terus kita hapus blanknya. Oke, jadi gini teman-teman. Rumusnya masih sama seperti tadi. Average if. Terus kita cari kolom job level. Kita klik titik koma. Sama seperti tadi, biar kita nggak usah susah-susah nyari yang lain. Kita klik sini aja. Titik koma. Nah, karena kita pertama ini mau mencari work-life balance atau WLB, jadi kita cari kolom WLB. Ini kita klik kurung tutup, enter. Nah, kita tinggal drag aja untuk mencari yang lain. Kemudian kita kasih tanda dulu ya, WLB. Nah, di sini cycle activity hours kita singkat dengan PAH. Oke, rumusnya masih seperti tadi teman-teman. Pada average if, kemudian masih juga menggunakan kolom job level, titik koma, dan kita masih klik di sini, intern atau phaser, titik koma. Nah, karena di sini kita mau mencari uh, cycle activity hours tertinggi, maka dari itu di situ kita lanjutkan dengan mencari kolom cycle activity hours. Kemudian kurung tutup dan enter. Untuk mempercepat kita langsung drag aja. Nah, di sini kita bisa mengetahui tertinggi di work-life balance ada di bagian mid, dan untuk cycle activity hours tertinggi ada pada lead. Oke teman-teman, lanjut yang D. Yang D ini kita suruh membuat grafik batang yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen job level, berdasarkan kategori 5 kategori job level. Oke, langsung aja ini kita pakai pivot table lagi. Nah, ini kita drag
dari sini sampai M type. Ini kita taruh di worksheet yang baru aja. Oke. Nah, di sini kita tinggal klik bagian MID, job level, departemen. Kemudian yang bagian job level kita pindah ke bagian kolom dasar. Nah, terus di bagian sum of MID ini kita klik ke value file setting dan kita pilih count. Oke. Kemudian karena ini masih ada blank ya, kita hilangin aja blanknya sini. Nah, setelah semuanya udah ada datanya seperti ini, kita tinggal ini aja blok datanya, kemudian kita klik insert, kita klik diagram. Oke, di diagramnya kita centang-centangin axis title, chart title, data title, kemudian kita ganti judulnya. Oke, ini jumlah karyawannya. Kemudian di sini departemen. Oke, kita tinggal rapikan aja teman-teman untuk chartnya ini sendiri ya, supaya mudah untuk dibaca. Oke, kemudian untuk insight yang kedua, komposisi karyawan didominasi level mid dan senior. Hampir di semua departemen, bagian terbesar dari batang berasal dari level mid dan senior. Artinya perusahaan lebih banyak memiliki tenaga kerja yang sudah berpengalaman dibanding pemula. Jumlah intern atau fresher relatif sedikit. Ini berarti perekrutan entry level atau memiliki program magang yang terbatas. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan pengujian perbedaan signifikan. Apakah ada perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur? Langsung saja, di sini kita menggunakan ini ya, data yang have OT, yang true, yang false, yang true berarti lembur, yang false berarti nggak lembur gitu. Oke, kita filter dulu biar mudah. Kita klik yang true dulu, kemudian kita copy bagian job satisfaction,
kita pastikan di sini. Dengan keterangan atas true. Kemudian yang false kita copy. Dan keterangan false. Oke, kita kembalikan ke semula dulu filternya. Oke. Kemudian kita langsung melakukan analisis data. Kita ke data, kemudian analisis data, data analisis. Terus kita cari t-test to sample assuming equal variant. Nah, untuk yang variabel yang pertama kita klik yang true. Kemudian yang kedua kita klik yang false. Oke, kita klik labels. Output ringnya kita ke sini. Oke, kita klik OK. Nah, udah muncul terus 4 baris dari bawah kita ini drag, terus kita ganti menjadi number. Untuk bilangan desimalnya kita buat 3 angka di belakang koma. Oke. Di sini dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji t-test independen sampel menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel, diperoleh nilai p-value sebesar 7,89 sampai 16. Karena nilai p-value kecil, lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan yang tidak lembur. Selain itu juga nilai rata-rata kepuasan kerja karyawan yang tidak lembur lebih tinggi dibandingkan karyawan yang lembur, sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan yang tidak lembur cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Oke, kemudian langsung yang terakhir, kita mencari beban kerja, hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini kita langsung aja copy bagian job satisfaction. Kita pastekan di sini. Terus kita cari kolom beban kerja. Atau workload. Kita copy. Terus kemudian kita pastekan pada sampingnya job satisfaction. Nah, caranya masih seperti tadi, kita menggunakan data analisis. Cuman di sini bedanya kita tidak menggunakan t-test, tapi kita menggunakan correlation. Nah, di sini input ringnya kita lihat duanya, label invest total clip, terus output ringnya kita taruh di bagian sini. Dan kita enter. Oke. Di sini sudah ada data yang berarti diperoleh koefisien korelasi
sebesar minus 0,2534 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dengan kekuatan lemah antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan. Artinya semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja cenderung menurun. Namun hubungan tersebut tidak signifikan atau tidak terlalu kuat. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.